Halo semuanya, balik lagi bersama dengan Mas No di channel Sinemantul. Sebelumnya Mas No mau minta maaf karena udah lama nggak upload karena fokus mau sidang skripsi. Oke, pada video kali ini Mas No akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Figua na Anata tahun 2013. Film ini menurut Mas No sebenarnya berisi tentang kolaborasi antara wik-wik dan horor. Buat kalian yang sudah subscribe channel ini, Mas No ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, oke? Tak usah lama-lama, langsung saja, let's go. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda, sebut saja Budi, sedang mengikuti sebuah rapat di perusahaannya. Di dalam rapat tersebut, sepertinya kondisi perusahaan sedang tidak bagus. Hal ini dikarenakan si bos ngomel-ngomel terus, dan Budi hanya duduk terdiam membisu. Sampai pada akhirnya Budi kena semprot bosnya, karena ternyata belum subscribe Sinemantul. Hahaha, tidak, cuma bercanda. Sebenarnya Budi kena marah bosnya karena kinerjanya kurang bagus. Sepulang kerja, terlihat Budi sedang mabuk kecubung. Jalannya sempoyongan dan untungnya tidak ambruk di jalan. Hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Saat di dalam rumah, Budi masih terlihat marah dan kesal dengan kejadian yang dialaminya di tempat kerjanya. Sampai-sampai dia melepaskan rok dan celana dalam koleksi mainannya. Ngomong-ngomong, ternyata si Budi ini wibu juga ya. Keesokan harinya saat Budi sampai di tempat kerjanya, Budi melihat teman-temannya sedang mengemas barang-barang mereka. Dan ternyata perusahaannya bangkrut. Kemudian semua karyawan di PHK. Kalau menurut Mas No seperti itu. Pada malamnya si Budi mendem lagi di sebuah bar. Dan kali ini dia benar-benar mabuk parah, sampai-sampai dia mau memperkosa seorang wanita. Namun berhasil dijaga oleh satpam di bar tersebut. Karena takut, si Budi pun keluar dan tanpa sengaja ada yang menyenggol dirinya. Budi pun marah, "Woi kampret, pakai mata lo." Orang yang dimaki ini sebut saja Roy atau Mbak Roy. Tiba-tiba berbalik menghampiri Budi dan tanpa bacot langsung mengejar Budi. Si Budi pun membalasnya dan kemudian langsung kabur. Si Mbak Roy yang tidak terima langsung mengejar si Budi bersama kekasih gelapnya. Si Budi yang ketakutan dikejar Mbak Roy langsung kabur dan masuk ke dalam bangunan kosong. Di sana dia tanpa sengaja menemukan serbuk deterjen. Namun karena sedang takut, dia langsung gas mencari tempat persembunyiannya. Hingga di sebuah ruangan si Budi melihat boneka tapi seperti manusia. Karena sedang ada pengaruh kecubung yang membuatnya mabuk, tanpa sadar dia menancapkan tongkatnya di boneka tersebut. Tak lama berselang, Mbak Roy berhasil menemukan si Budi, dan si Budi pun dihajar tanpa ampun sampai tak berdaya. Melihat si Budi sudah keok, akhirnya Mbak Roy dan pacarnya pergi meninggalkannya. Namun saat akan keluar, mereka dihadang oleh dua orang tidak dikenal. Kemudian perkelahian pun tak terelakkan, tapi Mbak Roy berhasil menembakkan mereka semua. Namun tiba-tiba datanglah seorang tak dikenal lagi. Kemudian Mbak Roy ditembak begitu saja sampai duduk dan tertidur begitu saja. Pacarnya yang melihat Mbak Roy tertidur sambil duduk langsung pergi. Namun pada skin ini Mas No tidak bisa menceritakan secara detail karena melanggar aturan YouTube. Tapi yang jelas pacarnya Mbak Roy dan 3 orang tadi tidur berjamaah. Asal-usul kenapa mereka tidur berjamaah akan Mas No jelaskan di akhir. Keesokan harinya si Budi membawa boneka itu ke rumahnya. Jadi kenapa si Budi membawanya? Karena si boneka ini bisa hidup jika ada bola yang akan masuk ke gawangnya. Kalian pasti tahulah maksudnya. Tetapi main bola juga butuh stamina, makanya si Budi keluar untuk mencari uang dan ternyata uang itu berada di tempat perjudian di belakang pasar. Entah mimpi apa, si Budi ini mendapatkan keberuntungan. Dia berhasil memenangkan perjudian tersebut. Saking senangnya, dia gas OTW balik ke rumahnya. Pada saat dia mau menyeberang, dia melihat cewek sedang menyeberang jalan. Namun karena tidak tengok kanan, tengok kiri, si cewek ini tidak melihat ada sebuah truk yang melintas. Si Budi pun mencoba menyelamatkannya, namun hanya cahaya terang saja yang muncul. Skin berpindah, ternyata Budi masih hidup. Dia mencari boneka tersebut namun tidak menemukannya. Hingga akhirnya seseorang memanggil namanya. Budi pun berjalan mencari sumber suara tersebut. Hingga sampai di atap gedung, dia bertemu dengan boneka yang dia cari. Tetapi anehnya, Budi bertemu dengan orang yang sudah mati. Jadi pacarnya Mbak Roy dan para penjahat saat berada di gedung kosong, sebenarnya mereka sudah tewas.
Pasarnya Mbak Ro ditembak penjahat dan penjahatnya sudah dimampuskan oleh boneka itu. Ending cerita dari film ini adalah si Budi menikah dengan boneka itu. Namun endingnya bukan bahagia, tapi menurut Masno agak ngeri. Karena sebenarnya boneka yang selama ini dibawa oleh Budi sebenarnya boneka yang tidak hidup. Dan Budi juga sebenarnya sudah mati karena tertabrak truk di jalan tadi. Nah, itu dia alur cerita film. Ada wik-wik tapi ada serem-serem juga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.